Bismillah, jumpa lagi bersama saya, Dr. Triwidawati di kanal RHS Triwidawati, tempat berbagi informasi seputar obat dan kesehatan. Sahabat pemirsa, kali ini di segmen Dokter Spesialis Talk, kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah dokter spesialis anak yang saat ini menjabat sebagai Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu Dr. Rizky Adriansah, spesialis anak dan konsultan. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan beliau mengenai penyakit jantung bawaan. Langsung saja ya kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dokter Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi Dokter Tridiwati. Apa Sehat, kabar juga? sehat Dokter Sehat, Rizky. Alhamdulillah. Lagi sibuk ini dok? Lagi santai. Oh, lagi santai. Jadi bisa ya kita diskusi ya, dokter ya, tentang Mm-mm. salah satu penyakit yang jadi perhatian kita lihat saat ini yaitu penyakit jantung bawaan ya, dok ya. Eh, Sebenarnya penyakit jantung bawaan itu apa itu ya, dok ya? Ya, makasih Dokter Tri. Jadi penyakit jantung bawaan ini kalau kita lihat dari namanya saja, kita sudah bisa memperkirakan penyakit jantung yang dialami sejak sudah dimulai sejak di dalam kandungan, artinya bawaan ya. Artinya proses itu sudah terjadi di dalam kandungan. Namun biasanya kebanyakan kita baru mengetahuinya setelah bayinya dilahirkan atau bayinya sudah menimbulkan gejala klinis saat lahir. Nah, ini gejala ini yang memang bervariasi ya antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Kira-kira kalau ditanya awam, awam mungkin bingung dengan istilah itu ya. Biasanya awam lebih suka dengan istilah yang sederhana yang mungkin mudah diucapkan itu jantung bocor katanya. Oh, penyakit jantung bocor ya Atau paling sering ya. penyakit Hmm. jantung bocor ya. B-nya itu bawaan diganti dengan istilah bocor. Jadi penyakit Hmm. jantung bocor gitu. Nah, Oke. itu masyarakat biasanya lebih lebih paham kalau disebut istilah Hmm. penyakit jantung bocor. Cuma istilah yang baku yang kita Hmm. pakai untuk terjemahan dari berbagai literatur Hmm. itu namanya penyakit jantung bawaan Oke. gitu. Berarti berarti dia sebenarnya umumnya dia diketahui sesudah lahir. Sebelum lahir itu Umumnya diketahui. bisa kita ketahui juga nggak, dok? Bisa, sebenarnya bisa Heeh. diketahui saat di dalam kandungan ya, tapi tidak Mm-mm. semua kasus juga. Mm-mm. Yang diketahui sejak dalam kandungan itu adalah kasus-kasus dengan penyakit jantung bawaan yang kompleks. Kompleks itu artinya rumit ya, rumit. Itu bisa diketahui sejak di dalam kandungan melalui USG, alat ultrasonografi, itu bisa diketahui. Berarti itu yang mengetahui kalau pas dikontrol dengan dokter spesialis kandungan ya. Ya, tapi problemnya, masalahnya tidak semua dokter kandungan juga yang memang concern di dalam Hmm. identifikasi itu. Biasanya dia harus belajar lagi. Dokter Hmm. kandungan yang harus belajar ahli feto maternal istilahnya ya, Hmm. ahli yang memang khusus mempelajari kondisi janin di dalam Hmm. itu dan biasanya juga bekerja sama dengan dokter ahli jantung anaknya. Hmm. Jadi dokter ahli jantung anak dipanggil juga untuk melihat apakah benar ini suatu penyakit jantung bawaan. Nah, kalau Hmm. di negara maju itu sudah dikerjakan. Kita di negara kita belum sampai ke sana. Oke, Belum. karena berhubungan Belum. dengan teknologi ya untuk pemeriksaannya ya, diagnostiknya ya, dokter Rizky ya. Benar. Jadi selain teknologi juga ahlinya. Ahli itu Wah, kan perlu khusus juga ya. iya, Nggak bisa semua yang bisa dokter membaca bisa ya. Mm-mm. baca itu. Dokter kandungan Mm-mm. juga tidak semua dokter kandungan bisa mengidentifikasi itu dengan lebih baik lah. Kalau penyebabnya sendiri apa ya, dokter Rizky? Nah, kalau ditanya penyebab kita memang sampai saat ini sudah sekian lama orang belajar penyakit jantung bawaan ini sampai saat ini masih menyepakati bahwa tidak ada sebab yang bisa kita nyatakan hubungan sebab akibat, tidak artinya tidak Mm. diketahui, Faktor risiko tidak diketahui. barangkali ya. Ya, nah namanya faktor risiko. Nah, kalau faktor Mm-mm. risiko ini memang pasti terjadinya saat ibu hamil ya. Hmm. Kalau sekarang ini yang banyak dibahas di banyak publikasi itu adalah bayi dari ibu yang tidak mengkonsumsi asam folat. Itu banyak ya. Hmm. Dan yang kedua, ibu yang tidak diimunisasi dengan vaksin rubella. Hmm. Ya, kemudian ibu yang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa membuat janinnya itu
ini ya, dokter Tri juga Hmm. ahli farmakologi, mungkin paham ya obat-obat Artinya apa ada saja itu obat-obat yang yang bisa. bisa mempengaruhi jantung ya. Betul, betul. Hmm. Jadi proses pembentukan jantung di dalam kandungan Hmm. tuh jadi terganggu oleh karena ada obat yang masuk. Iya. Nah, Hmm. banyak sekali sebenarnya kalau ditanya hubungan faktor risiko dengan terjadinya penyakit jantung bawaan. Kalau kebiasaan-kebiasaan dok, misalnya minum alkohol atau yang lain, ada nggak kira-kira pengaruhnya? Ya, alkohol, merokok, begitu ya, Mm-mm, ibu-ibu yang mm-mm, merokok, ibu-ibu mm-mm, yang mm-mm. kalau di literatur masih ada yang menyebutkan, tapi penelitian-penelitian terakhir saya lihat tidak begitu banyak dibahas hubungan sebab akibatnya atau hubungan faktor risikonya dengan itu. Bahkan yang sekarang ini banyak banyak dibahas di publikasi itu adalah paparan, kita sebutnya exposure, terpapar oleh bahan-bahan yang memang tidak seharusnya itu dikonsumsi oleh ibu hamil. Artinya memang selama hamil itu harus betul-betul diperhatikan ya asupan terhadap ibu ya, terutama di masa-masa pembentukan organ-organ janin ya, Dokter Rizky ya. Benar sekali ya. Pembentukan organ janin itu kan biasanya triwulan pertama ya. Mm-mm, Triwulan pertama, nah itu yang memang masa yang juga sangat kritis kalau misalnya untuk proses pembentukan organ-organ. mm. Jadi harus betul-betul ibunya mengkonsumsi gizi yang baik, pemakanan-makanan yang bergizi, protein. Kemudian juga ibunya juga jangan sampai kalau demam sedikit atau ada gejala penyakit apa Minum obat, langsung konsumsi ya, obat iya, tanpa ada resep dokter misalnya ya. iya, Nah, benar-benar. mungkin ini yang perlu diperhatikan. Hmm. Jadi kalau misalnya tadi yang udah lahir, kan biasanya umumnya diketahui sudah lahir. Gejala-gejalanya itu Ya, gimana dok? Apakah begitu lahir nah atau ya mungkin ini, tunggu berapa bulan? Ada nggak mm-mm. perbedaan-perbedaannya? Ya benar, benar sekali. Eh, ya, ya benar sekali Dokter Tri. Jadi begini, gejalanya bervariasi ya, mulai dari mulai dari yang tidak bergejala sampai gejalanya yang berat. Mulai yang munculnya di awal-awal sadar, ada yang munculnya beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian, atau bahkan beberapa tahun kemudian. Jadi sangat bervariasi sekali. Kalau yang gejala yang berat itu biasanya muncul di awal-awal itu gejalanya biru, bayinya tampak biru. Itu yang berat Birunya ya. birunya di mana itu dok? Oh, birunya di daerah mukosa mulut dan Di area lidah, mulut ya. juga Mm. di ujung-ujung jari ya, di ujung-ujung jari. Oke. Itu yang paling paling muncul di awal. Kemudian gejala lain apa? Sesak, bayinya sesak napas ya. Nah, ini biasanya kalau sesak munculnya setelah gejala biru dulu biasanya munculnya, baru sesak yang muncul. Lalu ada gejala yang memang munculnya beberapa bulan kemudian, misalnya suara jantungnya yang awalnya normal kok tiba-tiba suara jantung normal yang terdengar ya, suara jantung yang bising. Istilahnya kita dengar, kita menyebutnya istilahnya bising ya, suara jantung bising. Atau kalau masyarakat awam menyebutnya suara jantung bocor. Ada yang begitu. Ada yang ketahuannya setelah beberapa bulan dipantau berat badannya. Loh kok ini bayi ini berat badannya nggak naik ya. Nah ternyata orang tua kasih informasi makannya udah diusahakan atau minum susunya sudah diupayakan maksimal tapi berat badannya tidak naik. Perlu di screening. Jangan-jangan merupakan gejala dari penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung bocor. Nah, ada yang dia gejalanya muncul di saat eh, birunya itu munculnya tidak di awal-awal. Birunya muncul mungkin di usia-usia 1 bulan atau 3 bulan baru kelihatan tampak biru. Jadi sangat bervariasi sekali memang kalau dari sisi gejala ya. Mm. Berarti variasinya ini tergantung dari masalah jantungnya di mana nggak dok? Kenapa Tergantung bisa jenis ada penyakit yang jantung bawaan. berarti ada macam-macam jenisnya ya, jenis-jenis jantung Betul. bawaannya ya, Banyak dok sekali ya. jenis variasinya. Hmm. Jadi yang ada yang kita kelompokkan aja, ada yang Hmm. kita kelompokkan jenis jantung bocor yang buat biru dengan yang tidak biru. Oke. Kita kelompokkan itu dulu karena itu yang paling gampang untuk kita jelaskan dari sisi penyakit jantungnya apa gitu. Kalau yang lain-lain itu nanti ikutan saja istilahnya. Oke, kalau yang buat biru itu kan cepat ya kita ketahui ya. Misalnya tiba-tiba membiru, bibirnya kan bisa kelihatan. Tapi kalau yang suara jantung bocor tadi itu biasanya terdeteksi pas kapan dok? Berarti kan tunggu ke dokter dulu ya baru ketahuan ya. Betul. Heeh. Iya itu sering terjadi, benar. Jadi bisa seperti ini dia kejadian yang sering terjadi yang dialami para dokter anak ya. Mm. Waktu bayinya lahir, umur 2 hari ya, bayinya tampak sehat. Hmm. Lalu dipulangkan tuh sama dokternya, lalu diucapin selamat, selamat ya Bu ya, bayinya sehat, tidak ada masalah.
bayinya boleh pulang ke rumah. Lalu 1 bulan biasanya kan bayinya datang lagi kontrol. Hmm. Kontrol untuk apa? Untuk Ketika mau imunisasi. imunisasi ya. Oke. Imunisasi yang paling sering itu. Jadi waktu imunisasi dia mungkin apa ya kalau dia datang ke dokter yang waktu ikut dalam persalinan itu membantu saat bayi baru lahir, mungkin tidak terlalu banyak konfliknya, tapi muncul konflik ketika dia pergi ke dokter lain untuk imunisasi. Hmm. Munculnya di situ. Misalnya dia waktu pergi ke dokter lain itu dibilang dokternya periksa juga selain imunisasi, Mm-mm. disuntik kan diperiksa loh, kok suara jantungnya ada bising gitu ya. Lalu dokter anaknya ini bilang, Bu, ini kayaknya kita harus periksa deh jantungnya. Sepertinya ada kebocoran. Nah, ini orang tua biasanya panik. Langsung panik ya. Panik ketika Mm-mm. dibilang seperti itu. Loh, ini bahkan sampai istilahnya apa ya? Ada mekanisme pertahanannya dia menolak pendapat dokter Mm. itu ya. Dia itu dia pergi ke dokter lain. Pergi ke dokter lain dia menganggap dokternya itu salah karena waktu lahir bayinya menyatakan dokternya menyatakan Sehat-sehat bayinya semua. sehat-sehat aja. Hmm. Sehat-sehat aja. Pergi dia ke dokter lain, ternyata sama dokter yang lain juga menyatakan begitu dan menganjurkan berobat ke dokter ahli jantung anak. Hmm. Nah, pada saat dilakukan USG itulah baru bisa kita nyatakan, oh ya ini bising jantungnya oleh karena penyakit jantung bawaan. Pada kondisi ini biasanya orang tua tetap masih ada hal yang kecewa begitu ya atau Hmm. bagaimana perasaannya. Kenapa kok nggak tahu dari Awal dalam gitu ya. kandungan saja atau pada Mm-mm. saat lahir begitu ya. Nah, saya sering jelaskan nih, kalau di dalam kandungan seperti penjelasan saya tadi, Dokter Tri, tidak semua Mm-mm. dokter kandungan dan tidak semua alat bisa kita Mendeteksi nyatakan ya. bisa mendeteksi. Nah, kalau pada saat lahir, saya sering juga menjelaskan, memang seringkali gejalanya muncul tidak di awal. Jadi dokter yang menyatakan sehat di awal itu juga tidak salah karena dia Mm-mm. menyatakan pada saat itu, Itu iya. ya kan? Itu. Nah, dokter yang berikutnya juga ya tidak salah karena memang pada saat itu dia mendengar Mm-mm. suara jantung yang abnormal, gejalanya muncul berapa bulan kemudian. Oke, Nah, artinya menjadi catatan ya bahwa penyakit jantung mm-mm. bawaan ini perlu menjadi perhatian pada ibu-ibu yang mau melahirkan, bisa saja terjadi setelah Mm-mm. lahir dan di beberapa tahun perkembangan si anak ini ya. Itu sebabnya Iya perlu betul. dipantau dengan melakukan salah satunya mengikuti imunisasi itu tadi ya, karena saat imunisasi juga diperiksa semua ya, Dokter Rizky ya. Ya harus diingatkan dokternya. Mm-mm. Dan Dokter juga ataupun siapa yang melakukan mm, imunisasi harus diperiksa. mm-mm. Diingatkan aja orang tua mengingat dok, tolong periksa anak saya. Jadi bukan hanya sekedar datang disuntik ya gitu Mm. ya. Periksa itu Diperiksa semua semua ya. kondisi Mm-mm. tumbuh kembang namanya ya, pemantauan tumbuh kembang. Jadi ya, masalah berat badan, tinggi badan itu hal-hal yang nggak boleh dilupakan, termasuk pemeriksaan organ dalam dengan alat-alat yang biasa kita gunakan dalam melakukan pemeriksaan, stetoskop dengan suara jantung, dengan suara bising khusus, itu kan hal yang harus rutin lah buat para dokter melakukannya, walaupun dia datang hanya untuk imunisasi Mm. gitu. Untuk pengobatannya sendiri gimana, Dok? Tadi apakah Nah, begitu paling pengobatannya, baik atau ada beda nggak masing-masing dari tahap-tahap ini untuk pengobatannya dan ataupun tata laksananya gitu? ya, jadi untuk tata laksana ya, pertama memang ada yang memang harus segera dilakukan tindakan. Ada yang memang ditunda sampai berat badan atau usia tertentu. Ada yang memang tidak dilakukan tindakan apapun karena mungkin pilihannya memang ya dikasih pengobatan pemantauan tumbuh kembang saja. Ada yang seperti itu. Nah, ini Untuk tergantung jenis jantung bocornya. oke, Ada yang memang jenis untuk sendiri ada, tapi ini ya, jangan salah paham, harus dengan pemantauan ya. Nggak bisa kita tunggu-tunggu gitu aja tiba-tiba nutup tuh jantung bocornya, nggak bisa. hmm, Harus dipantau. yang Kita harus harus lihat dipantau, gejala klinis. yang harus dipantau ini yang bagaimana, Dok? Artinya kan berarti memang ada yang bisa sembuh ya, sembuh sendiri ya, maksudnya dia menutup Ada. ya. Ja- Itu yang Ya, jenis yang bagaimana itu? Mm. yang yang perlu diketahui itu nggak banyak, hanya hanya ada 2 jenis ya. Yang Mm. satu namanya ASD sekundung kecil tapi nah, ASD pun ada lagi, tidak semua ASD Mm. bisa, dan kemudian yang kedua VSD. VSD ini yang bisa nuntut spontan itu adalah yang jenis perimembran dan muskular. Tapi itu pun dengan kriteria tertentu. Besarnya tidak boleh terlalu besar, dia kecil, tidak ada pembengkakan jantung, berat badannya bagus naiknya, tidak ada kelainan jantung yang lain selain itu. Jadi oleh karena itu nggak bisa kita bilang nih bakal nutup sendiri, tidak. Biasanya dokter akan melakukan pemantauan dulu dalam beberapa bulan atau beberapa tahun.
baru dinyatakan, oh ya Bu, ini memang jenisnya setelah kita pantau dia nutup sendiri. Persentasenya Gitu. berapa persen nih dok yang jenis yang ini? Mungkin kan ngasih harapan Kalau ya yang sama orang tua ya. Ya, kalau yang ASD sekundung kecil itu sampai umur 4 tahun masih mungkin nutupnya itu sampai di atas 60% Hmm. kemungkinan menutupnya, tapi kecil, ASD sekundung kecil. Kalau yang apa namanya, yang VSD itu ada yang 60% sampai itu. Kalau yang muskular lebih besar ya kemungkinan menutupnya itu, kalau VSD muskular kecil itu bisa sampai 60% juga kemungkinan menutup spontan. Jadi kalau kita hitung persentasinya memang ada yang menutup, tapi tidak semua kasus. Nah, Kalau sebagian besar memang mm, nggak bisa nutup sendiri, kalau yang harus harus operasi itu tadi dok, dilakukan yang tindakan. harus Nah, segera tindakannya dilakukan kapan? tindakan itu, mm-mm. Ada. Jadi, nah, operasinya ini, jadi tindakan ini kita bagi dua. Mm-mm. Tindakan yang memerlukan operasi dengan tindakan yang memerlukan non operasi. Yang dimaksud dengan non operasi itu lewat kateter, Mm. tidak di apa belah dada, Mm-mm. tapi dari pembuluh darah, terutama dari paha, itu kita masukkan Mm. selang, kita bilang selang ya, kateter. Kalau kateter kan masyarakat awal, apa sih Mm-mm. kateter gitu ya? Mm-mm. Selang ya, selang kecil, selang yang sangat halus, itu masuk sampai ke jantung, lalu nanti kalau memang ada kebocoran itu ditutup. Itu banyak kita kerjakan, itu Mm. banyak kita. Ini Ada yang jenisnya keberhasilannya, operasi. keberhasilannya dok Oh, bagus ya. yang yang tanpa operasi itu sangat bagus sekali sekarang ini. Bahkan tingkat keberhasilannya di atas 80%. Hmm. Tingkat Artinya keberhasilannya. artinya nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Semakin cepat Hmm. terdiagnosa, tata laksana semakin cepat, perkembangan untuk anak prognosisnya maksudnya untuk kedepannya juga lebih bagus ya, gitu ya dokter selama ini ya. Ya, Hmm. makanya jadi kembali lagi ya, deteksi dini itu sangat penting. Hmm. Jadi deteksi dini itu menjadi awal yang baik buat eh, ibu orang tuanya, buat dokternya untuk memutuskan, merencanakan kapan ini mau dilakukan tindakan. Karena ada yang memang kasusnya itu harus dikerjakan segera, ada yang memang ditunggu sampai berat badan, misalnya kalau misalnya VSD ya itu biasanya kita tunggu sampai berat badannya di atas 8 kilogram. Hmm. Kalau ASD nunggu berat badannya 10 kilogram. Nah, dalam masa itu kita biasanya motivasi nih orang tua, Bu, usahakan dong kejar nih berat badannya gitu ya. Atau kita bilang, Bu, ini tumbuh kembangnya harus betul-betul Ibu ini usahakan bagus karena ini sangat nanti berpengaruh terhadap tindakan yang mau kita lakukan. Begitu. Artinya nutrisi Hmm. tetap perlu diperhatikan ya untuk membantu perbaikannya Penting. ya. Ya. Sangat penting. Hmm. Dan ada kasus yang memang harus di awal pada saat baru lahir harus dikerjakan. Itu biasanya yang kelompok biru biasanya. Yang Hmm. jenis jantung yang dia gejalanya biru itu tadi, biasanya itu seringkali di 1 bulan pertama itu tindakan. Usia Hmm. 1 bulan, bahkan saat baru lahir itu segera dilakukan tindakan. Nah, kalau di negara maju, Dokter Tri, Hmm. itu kan sudah tahu tuh di dalam kandungannya. Hmm. Sehingga si ibu itu tidak dipersiapkan untuk bersalin melahirkan di tempat fasilitas terbatas. Hmm. Jadi udah tahu nih janinnya ada masalah ya. Itu sudah diputuskan oleh dokter, yuk ini ibu harus kita tolong di tempat ada nicunya, ada dokter jantung anaknya, ada dokter ininya, ada dokter bedah jantung anaknya atau bedah anak. Itu ditolong di situ sehingga ketika bayinya lahir, kalau memang memerlukan intervensi segera itu cepat gitu. Nah, kondisinya di negara kita bagaimana? Ya terlambat, seringkali terlambat. Bayinya ditolong di daerah ya, tiba-tiba bayinya lahir dengan kondisi biru, dirujuk tanpa standar yang jelas, dibawa bayinya ke rumah sakit rujukan. Sampai di rumah sakit rujukan kondisinya sudah memburuk, Hmm. sudah nggak bisa diapa-apain. Kadang-kadang seringkali seperti itu. Itu yang sering. Jadi harapan kita bersama lah ya, mudah-mudahan nanti ke depannya fasilitas sampai dengan bisa diprediksi kondisi janinnya ini dan dibantu dukungan-dukungan sudah ada ya sampai mulai dari yang pelayanan kesehatan yang terbawah ya, Dokter Rizky ya, nggak harus Iya, sampai di layanan benar. rujukan ya. Kita dorong semua ini untuk bersama-sama ya, pemerintah daerah, organisasi Hmm. profesi, Hmm. masyarakat, bahkan banyak juga lembaga-lembaga masyarakat yang akhirnya peduli juga terhadap kondisi ini ya, sehingga ikut Hmm. membantu dalam hal pembiayaan, ikut membantu dalam hal
memberikan edukasi kepada masyarakat itu banyak. Udah saya lihat berapa berapa tahun ini udah mulai ada peningkatannya. Karena sering juga terjadi seperti ini tuh masyarakat kita yang memang punya keterbatasan dalam pembiayaan. Benar itu operasinya ditanggung BPJS atau Hmm, tindakannya itu yang ditanggung. Tapi dia kan untuk akomodasi dia nginap di rumah dekat sekitar rumah sakit rujukan dan pergi ke rumah sakit itu memerlukan biaya yang nggak ditanggung ya, ya, BPJS. benar. Nah ini yang kadang-kadang siapa yang nanggung ini? Karena kalau masyarakat ditanya dia nggak ada uang, sehingga seringkali Hmm. udah dok kami karena disuruh nunggu lama, akhirnya baru 3 hari dia udah habis duitnya, dia pulang ke kampungnya di misal di Sipiro, di Nias di sana itu ya pulang sana meninggal di sana tuh jadinya bayinya. Banyak terjadi seperti itu. Baik, Dokter Rizky, terima kasih sekali atas diskusi bincang-bincang singkat kita pada pagi ini. Sudah Ya, banyak menginformasikan ya terkait dengan pentingnya deteksi dini untuk mengidentifikasi ataupun mengetahui kemungkinan adanya penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung bocor tadi pada anak ya. Nah, sebelum mm-mm. kita tutup, Dokter Rizky, ada pesan untuk masyarakat terkait dengan penyakit ini? Ya, Ya. ya, buat masyarakat dan buat kita semua saya rasa ya. Jadi kalau ditanya secara keseluruhan, kita mengalami yang namanya 4T atau saya nyebutnya tetralogi terlambat, yaitu terlambat disadari, Mm. terlambat didiagnosis, terlambat dirujuk, terlambat diobati. Mudah-mudahan kita berharap untuk masyarakat ini yang poin satu tadi, jangan sampai terlambat disadari. Segera kalau ada timbul gejala, segera ke dokter agar nanti dokter juga jangan sampai terlambat mendiagnosisnya, ya kan? Nah, kalau sudah sampai ke dokter, kita harapkan nanti dokter yang mungkin di layanan primer ya di puskesmas atau di rumah sakit tipe C itu juga jangan sampai terlambat merujuknya ke rumah sakit rujukan. Nah, sehingga nanti di rumah sakit rujukan juga tindakan kita bisa lebih optimal ke depannya, dokter Tri. Baik, terima kasih Dokter Rizky atas Terima waktunya. kasih, dokter Tri. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Lain kali untuk topik yang Amin. lain bersedia ya diundang ya. Iya, ini menarik terus kalau ingin Iya, dibahas ini. iya. Baik, demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.